Halo semua pendengar Lantai 3, balik lagi bareng aku, Cecil. Malam ini kita bakal ngobrol santai, tapi temanya tetap bikin bulu kuduk berdiri. Seperti biasa, podcast ini temenin kamu yang lagi lembur, lagi nugas, atau lagi sendirian di kamar kosan. Jadi, siap-siap, matiin lampu, pasang headset, dan biarin ceritanya masuk ke kepala kamu ya. Jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kamu yang juga suka cerita horor. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya malam ini. Kali ini aku ditemenin sama temen aku, namanya Rudi. Dia kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Perantauan, ngekos, dan katanya pernah ngalamin kejadian horor yang sampai sekarang masih kebayang-bayang. Boleh diceritain gimana awalnya? Jadi, aku ini perantau dari Sidoarjo. Udah sekitar 2 tahun kerja di Jakarta. Sehari-hari ya biasa aja. Kerja masuk pagi, pulang kadang malam banget karena lembur. Nah, kejadian ini pas aku baru pindah ke kosan baru. Kosannya sederhana, gang sempit, banyak karyawan juga tinggal di situ. Awalnya semua biasa aja. Sampai suatu malam, aku pulang sekitar jam 1 pagi karena lembur. Waktu masuk ke kamar kos, rasanya capek banget, jadi langsung rebahan. Tapi pas lampu aku matiin, tiba-tiba kedengeran suara orang nangis. Pelan banget, kayak suara cewek, dari arah kamar sebelah. Serius? Itu kosan rame atau sepi sih waktu itu? Sebenarnya lumayan rame, tapi malam itu aku inget banget, kamar sebelah kosong. Soalnya penghuninya pulang kampung. Nah, makin lama suara tangisnya makin jelas. Terus, kayak tepat di depan pintu kamar aku. Aku coba beranikan diri ngintip dari jendela kecil yang ada di pintu. Tapi anehnya, gelap, nggak ada siapa-siapa. Begitu aku balik badan ke kasur, di pojokan kamar aku lihat sosok perempuan. Rambut panjang, basah, kayak abis kehujanan, berdiri nunduk. Aku bener-bener kaku, nggak bisa gerak. Ya ampun, terus kamu gimana? Aku spontan nutup mata sambil baca doa seadanya. Pas aku buka mata lagi, sosok itu udah nggak ada. Tapi yang bikin aku makin merinding, lantai kamar aku basah kuyup, padahal sebelumnya kering. Seolah-olah beneran ada yang abis masuk dengan keadaan basah kuyup. Wah, jadi merinding nih. Jadi setelah kejadian itu kamu gimana? Masih berani tinggal di situ? Awalnya sih masih tahan, tapi beberapa kali aku ngalamin hal yang sama, sampai akhirnya aku pindah kos beberapa bulan kemudian. Itu tadi cerita dari Mas Rudi. Bayangin, pulang lembur udah capek. Malah ketemu tamu gaib di kamar kos. Buat kamu yang juga punya pengalaman horor, apalagi kalau tentang kosan, kerjaan, atau kehidupan perantauan, bisa banget share ke kita. Siapa tahu cerita kamu yang kita bawain di episode berikutnya. Jangan lupa follow, kasih rating, dan share podcast ini biar makin banyak yang bisa nemenin malam-malam kamu dengan cerita horor. Aku Cecil, pamit dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam, dan jangan lupa kunci pintu kamar kamu.